Halo teman-teman, jumpa dengan saya Chris. Selamat datang kembali channel Ignite, di mana channel ini akan berfokus ke alur cerita serta spoiler lengkap seputar Donghua. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan merangkum spoiler lengkap Dragon Immortal episode 133 ya guys. Di mana di episode ini menjelaskan bahwa Wang Lin akhirnya memasuki bintang Ranyu dan kembali bertemu Sun Tai. Setelah diperbudak selama 100 tahun, kultivasinya merosot hingga tingkat formasi jiwa dan nyawanya berada di ambang kematian. Sementara itu, Liu Mei melakukan pertukaran darah secara paksa dan berhasil menembus ke tingkat Ascendan tahap sempurna. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Cerita berlanjut, Wang Lin telah berada di sistem bintang Alhaven melalui mutiara Tianni. Cahaya bintang terang memancar ke segala arah, tak terbendung. Di tengah hamparan luas jagat raya, sistem bintang ini membentang seperti lautan cahaya tanpa tepi, besar, kompleks, dan penuh rahasia. Tidak seperti sistem bintang lain yang tersembunyi, Alhaven dikenal dengan hampir semua pembudidaya. Di bawah kekuasaan 4 alam surgawi, angin, hujan, guntur, dan cahaya terbentang dunia. Dunia kultivasi yang saling terhubung, namun sistem ini tidak diatur oleh sekte besar atau aliansi yang menyatukan mereka. Tidak ada sekte, hanya keluarga-keluarga budidaya. Dan yang dihargai di sini bukan sekedar kekuatan, tapi garis keturunan. Pada saat dia hendak menjelajahi sistem bintang Alhaven, tiba-tiba di kejauhan dia melihat kabut kelabu. 4 sinar cahaya melesat di antara bintang, 3 pria dan 1 wanita. Mereka adalah 4 kultivator dari bintang Ranyu. Nama wanita itu Ran Yue, dan nama ketiga pria itu Ran Chen, Ran Feng, dan Sun Suesan. Pada saat mereka mencoba merebut obat merah, mereka justru menarik kawanan serangga kabut Nether yang mengurung mereka. Kekuatan abadi dan pil mereka hampir habis. Namun saat semuanya tampak tanpa ada harapan, sebuah cahaya perak melintas bagaikan naga, membelah kehampaan. Seorang pria muda duduk di atas cahaya itu. Rambutnya diikat ke belakang, jubah putih bersinar berkibar pelan dan sorot matanya memancarkan kilat petir. Dia adalah Wang Lin. Dia baru saja memasuki sistem Alhaven setelah menembus pusaran antar galaksi. Bagi Wang Lin, dunia ini asing, bukan sistem bintang aliansi tempat ia berasal. Ia melihat bahwa serangga kabut Nether takut terhadap petir. Lalu, ia menjentikkan petir surgawi yang berubah menjadi kekuatan naga petir kuno. Seketika, mengusir kawanan serangga dan menyelamatkan keempat orang itu. Namun, keempat orang itu salah mengira bahwa Wang Lin sebagai utusan istana Dewa Petir. Tapi Wang Lin tidak berkata sepatah kata pun. Tak membenarkan, tak menyangkal. Wajahnya tenang tanpa ekspresi. Namun, justru itulah yang membuat sosoknya semakin misterius di mata mereka. Ran Yue yang cerdas langsung menyadari sesuatu. Meski petir yang dilepaskan Wang Lin luar biasa, status utusan guntur surgawi bukan gelar yang bisa diberikan sembarangan. Namun, satu hal yang membuatnya benar-benar gelisah. Ia tidak bisa merasakan kedalaman kultivasi Wang Lin seolah pria ini berada di dimensi yang tak bisa dia jangkau. Sementara itu, Wang Lin memakai nama samaran Sumu dan memanfaatkan reputasi menakutkan bintang Donglin untuk menekan mereka, sehingga mereka bersedia menjadi petunjuk jalan dan membawanya ke bintang Ranyu. Saat Wang Lin muncul di permukaan planet ini, langit seolah menegang. 3 indera ilahi yang kuat langsung menyerbu ke arahnya, seakan hendak menelan siapapun yang berani muncul tanpa izin. Reaksi Wang Lin sangat cepat. Ia langsung menyembunyikan auranya dan menghilang tanpa jejak. 2 dari 3 indera itu saling menahan diri seolah takut satu sama lain. Setelah menyapu dan memastikan tak ada apapun di wilayah mereka, keduanya memilih mundur dengan hati waspada. Hanya 1 indera ilahi yang tersisa, paling agresif, paling ganas. Ia menyapu seluruh Ranyun dengan kasar, namun pada akhirnya hanya bisa mendengus dingin sebelum menghilang. Wang Lin kemudian muncul di sebuah dataran di bagian utara bintang Ranyun. Ia mendongkak ke langit dan merenungkan tingkat kultivasi pemilik 3 kesadaran ilahi tadi. 1 di tahap Ascendan menengah dan 2 lainnya di tahap Ascendan awal. Ia merasa agak menarik, tempat dengan energi spiritual yang begitu melimpah ini ternyata hanya dikuasai oleh 3 kekuatan, dan masing-masing hanya memiliki 1 kultivator tahap Ascendan yang menjaga. Menurut logika normal, jika planet kultivasi seperti ini berada di wilayah bintang aliansi, pasti sudah lama diperebutkan habis-habisan. Sambil berpikir, Wang Lin terus menekan auranya hingga terlihat oleh orang lain hanya sebagian kultivator tahap akhir formasi inti biasa. Padahal, kultivasi aslinya sudah mencapai tahap awal Ascendan. Ditambah lagi dengan roh primordialnya yang istimewa, kecuali ada kultivator dengan tingkat lebih tinggi yang berada sangat dekat. Mustahil orang biasa menembus penyamaran hanya dengan menyapu menggunakan kesadaran ilahi. Ia masih ingat 4 kultivator kecil yang ia temui sebelumnya sempat menyebut bintang Donglin.
Dari ekspresi mereka terlihat jelas bahwa kekuatan di sana pasti sangat besar. Sebelum kultivasinya cukup kuat, ia sama sekali tidak boleh pergi ke sana. Wang Lin mengeluarkan sebuah pedang terbang biasa dari tas penyimpanannya dan menginjaknya. Ia berubah menjadi cahaya pedang dan terbang perlahan menjauh. Sambil terbang, penampilannya juga berubah perlahan. Tak lama kemudian wajahnya benar-benar berubah menjadi orang lain. Bahkan orang yang mengenalnya pun tidak akan bisa mengenalinya lagi. Setelah terbang beberapa waktu, sebuah kota muncul di depan. Di gerbang kota tertulis dua kata besar, yaitu keluarga Sun. Wang Lin berjalan masuk, membayar beberapa batu roh dan menukar sebuah token tempat tinggal, karena ia berencana menetap di sini sementara waktu. Batu Gio abadi di tas penyimpanannya hampir habis ketika ia menembus tahap Askendan sebelumnya. Cairan abadi hanya tersisa 5 tetes, sehingga mendapatkan batu Gio abadi untuk kultivasi sehari-hari menjadi hal paling penting baginya saat ini. Merampok secara langsung bukan pilihan yang baik. Lagi pula, jumlah batu Gio abadi yang ia butuhkan bukan sesuatu yang dimiliki kultivator biasa. Hanya kultivator tahap Askendan atau keluarga besar di planet ini yang mungkin memilikinya. Namun jika melakukannya, setelah itu ia harus meninggalkan bintang Ranyun dan mencari tempat persembunyian lain. Dan itu jelas tidak cocok dengan rencananya. Setelah berpikir lama, Wang Lin akhirnya mendapatkan ide. Ia menepuk tas penyimpanannya dan mengeluarkan beberapa bahan pemurnian artefak. Dengan energi roh primordial, bahan itu dilelehkan dan dibentuk menjadi 3 cetakan, sebuah pedang terbang, sebuah cermin perunggu, dan sebuah jepit rambut. Wang Lin membentuk segel tangan dan memasukkan berbagai larangan ke dalam ketiga artefak tersebut. Perlahan, ketiganya mulai memancarkan tekanan yang kuat. Ia memasukkan konsep waktu itu ke dalam cermin perunggu, lalu ia teringat teknik jalan tanpa perasaan 1000 ilusi milik Liu Mei dan memasukkan konsep ilusi ke dalam jepit rambut. Sedangkan pada pedang terbang, ia menanamkan tanda teknik teleportasi agung. Ketiga artefak ini memang tidak bisa dibandingkan dengan artefak abadi yang sesungguhnya, tetapi mereka bisa digerakkan dengan energi abadi untuk memunculkan kemampuan ilahi khusus, sehingga mereka bisa dianggap sebagai artefak abadi semo. Setelah bertanya-tanya, Wang Lin mengetahui bahwa di bagian timur kota ada tempat khusus untuk memperdagangkan artefak tingkat tinggi. Wang Lin berjalan ke timur kota. Di sana suasananya berbeda. Bangunan di kiri dan kanan dipenuhi batu roh raksasa yang memancarkan energi spiritual tebal. Beberapa bahkan setinggi 20 kaki menekan udara di sekitarnya. Matanya berkilat kagum. Toko-toko ini tak main-main. Hanya kekuatan besar yang bisa menambang batu roh sebesar ini. Ia sempat melirik sebuah toko elegan berplakat pavilion bambu hijau, tapi akhirnya terus berjalan. Di ujung timur kota, pavilion itu berdiri megah. 8 batu roh berkualitas tinggi menjulang 30 kaki tersusun dalam formasi yang menekan jiwa. Gelombang energi spiritual menyusup hingga ke tulang. Namun, baru saya sampai di pintu, ia dihentikan oleh seorang pria parubaya. Suaranya tenang tapi penuh penghinaan halus. Pria itu mengatakan bahwa balai perdagangan harta memiliki 3 aturan. Kultivasi di bawah tahap Nasken Soul tidak boleh masuk. Orang yang tidak memiliki 100.000 batu roh kelas atas tidak boleh masuk, dan orang yang tidak melakukan transaksi tidak boleh keluar. Mata Wang Lin mendingin. Ia menampar tas penyimpanannya, mengeluarkan pedang terbang hasil pemurniannya. Pria itu hanya melirik sekilas lalu tertawa mengejek, mengatakan bahwa pedang itu terlalu buruk dan tidak layak dibeli. Pandangan Wang Lin menajam seperti pisau es. Hanya dengan satu tatapan, pria itu tiba-tiba merasakan hawa dingin menusuk sumsum. Tubuhnya bergetar, wajahnya pucat, napasnya membeku. Bahkan roh Nasken Soul miliknya hampir runtuh karena tekanan tersebut. Tapi Wang Lin hanya membalik badan dan berjalan pergi tanpa sepatah kata. Pria itu ketakutan menelan ludah. Matanya masih menatap punggung Wang Lin yang menjauh. Ia mendadak sadar pedang itu mungkin tak sesederhana kelihatannya. Kemudian Wang Lin berjalan ke pavilion bambu hijau. Bangunannya tidak besar atau megah seperti pavilion utuh, tapi memiliki kesan anggun dan bersih. Saat melangkah masuk, matanya menelusuri rak kayu di dinding. Setiap kotak di rak dilapisi sutra kuning dan memamerkan beragam harta magis, pil, atau bahan langka. Di dalamnya duduk seorang cendikawan muda yang bersikap ramah. Wang Lin mengeluarkan pedang terbang itu dan menanyakan apakah mereka ingin membelinya. Pemuda itu menarik napas dalam-dalam. Ia merasakan tekanan pada jiwanya begitu menyentuh mantra di dalam pedang, sebuah kekuatan yang mengguncang inti. Ia mengalirkan energi spiritual ke pedang itu. Seketika, aura pedang meledak, kuat dan tajam. Energi spiritual mengalir seolah berpadu alami dengan dirinya. Matanya bersinar kagum. Integrasi energi ini kualitas menengah, bahkan bisa dianggap mendekati kualitas tinggi. Ia menguji lebih jauh, mengarahkannya ke batu roh besar di luar toko.
Sinar pedang melesat menembus batu tanpa suara. Meski juga tampak menyesal, tingkat integrasi hebat, tapi kecepatannya kurang cocok untuk pedang. Lalu, ia menekan mantranya. Mata pemuda itu langsung menyepit. Pedang itu menghilang dan muncul 100 kaki jauhnya. Dia menahan napas. Tangannya gemetaran. Ia cepat melambaikan tangan, memanggil pedang itu kembali. Ia menunjuk batu roh lagi. Pedang itu berteleportasi menembus batu itu. Pemuda itu terkejut dan menyadari bahwa itu adalah kemampuan teleportasi instan. Ia segera bertanya apakah Wang Lin ingin menjualnya dan menawarkan harga 150.000 batu roh kelas atas. Wang Lin sedikit mencibir. Ia merasa pemuda itu memiliki kultivasi terlalu rendah sehingga hanya bisa mengeluarkan 1/10 kekuatan pedang tersebut. Ia bertanya apakah ada kultivator tahap transformasi dewa di toko itu. Pemuda itu agak tidak senang mendengarnya, tetapi tetap mengirim pesan untuk memanggil tetua keluarga. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua berjubah hijau masuk. Setelah mencoba pedang tersebut, ia menemukan bahwa itu bukan hanya artefak abadi semu, tetapi juga memiliki teknik teleportasi agung dan energi petir yang aneh. Ia menatap Wang Lin, dan Wang Lin langsung menyebut harga 3.000 batu giok. Kemudian, Wang Lin mengeluarkan cermin perunggu dan melemparkannya. Ketika lelaki tua itu memeriksanya, wajahnya langsung berubah drastis. Ia berseru bahwa ini adalah artefak abadi semu warisan. Keserakahan muncul di matanya, tetapi melihat ekspresi Wang Lin yang tenang membuatnya ragu. Ia merasa orang ini pasti berasal dari keluarga kultivator besar karena mampu mengeluarkan 2 artefak seperti itu. Akhirnya, ia menggertakkan gigi dan mengeluarkan 50.000 batu giok abadi untuk membeli cermin tersebut beserta giok warisannya. Wang Lin kemudian mengeluarkan jepit rambut itu, dan Tetua Sun mengatakan bahwa itu juga artefak abadi semu, tetapi ia tidak terlihat tertarik. Setelah membeli beberapa bahan dari toko, Wang Lin pun pergi. Di jalan, Wang Lin menyebarkan kesadaran ilahinya dan menyadari ada seorang yang diam-diam mengunci posisinya dengan kesadaran ilahi dan terus mengikutinya, sehingga ia langsung mengubah arah menuju luar kota. Setelah terbang beberapa ribu mil, tiba-tiba kabut besar muncul di langit di depannya. Kabut itu dengan cepat membentuk tangan raksasa yang mencoba menangkapnya. Wang Lin hanya melambaikan tangannya dan energi abadi yang besar langsung menyerbu keluar dan menghancurkan tangan itu menjadi asap. Dari kabut hitam muncul seorang pria kurus yang memuntahkan darah dan melarikan diri dengan wajah penuh ketakutan. Wang Lin mengejarnya dengan santai, tetapi pria itu hanya berada di tahap Nasken Soul menengah. Jika Wang Lin ingin membunuhnya, itu sama sekali tidak membutuhkan usaha. Pria itu mati-matian melarikan diri hingga kembali ke kediaman keluarga Sun. Dan begitu mendarat, ia langsung pingsan. Banyak anggota keluarga Sun segera keluar untuk menghadang Wang Lin. Dari dalam rumah besar muncul 3 lelaki tua. Salah satunya adalah Tetua Sun yang sebelumnya bertransaksi dengan Wang Lin. Tetua Sun berkata dengan keras bahwa transaksi sudah selesai. Apakah Wang Lin menyesalinya? Wang Lin menggeleng dan menunjuk pria yang pingsan di tanah, mengatakan bahwa orang itu baru saja mencoba merampoknya. Seorang lelaki tua berwajah merah mencibir dan mengatakan agar Wang Lin ditahan dulu sampai para tetua keluarga datang untuk bernegosiasi. Mata Wang Lin langsung bersinar dingin. Ia mengangkat tangan kanannya dan menekan ke arah bawah. Langit bergemuruh dan sebuah tekanan besar turun dan menekan seluruh kediaman keluarga Sun. Semua anggota keluarga Sun langsung berubah pucat, sementara 3 lelaki tua itu juga menunjukkan ekspresi ketakutan. Pada saat itu, seorang lelaki tua berjubah hitam keluar dari dalam rumah. Kultivasinya berada di tahap transformasi dewa puncak, dan ada sedikit kesadaran ilahi tahap Askendan yang mengelilinginya. Begitu muncul, ia langsung mengatakan bahwa keluarga Sun memang bersalah karena menyinggung Wang Lin. Wang Lin berkata dengan tenang, 20.000 batu giok abadi, maka masalah ini selesai. Lelaki tua berjubah hitam ragu sejenak, tetapi akhirnya setuju dan meminta Wang Lin menunggu 3 hari. Setelah Wang Lin pergi jauh, lelaki tua itu baru menghela napas lega. Pada saat yang sama, di kedalaman laut di bagian timur bintang Ranyun, seorang pria berambut panjang membuka matanya, dan dia adalah leluhur keluarga Sun. Dalam hati ia bergumam, apakah orang ini kultivator tahap Askendan yang baru muncul itu? Ia sama sekali tidak bisa melihat melalui kultivasi orang tersebut, bahkan samar-samar merasakan getar ketakutan. Orang seperti itu tidak boleh diprovokasi. Wang Lin kemudian menetapkan prinsip hidupnya di bintang Ranyun, berkultivasi secara rendah hati. Namun rendah hati baginya bukan berarti menahan diri secara pengecut, melainkan menjadikannya sebagai bentuk tekanan tak terlihat bagi orang lain. Saat kembali ke kediamannya di utara kota, penjaga rumah bernama Sun Lin yang sebenarnya perempuan menyamar sebagai laki-laki melihat Wang Lin tidak berlatih kultivasi dengan serius. Ia langsung memarahinya dan mengatakan bahwa jika bakatnya buruk, ia harus lebih rajin berkultivasi.
Wang Lin yang telah hidup hampir 1000 tahun dan terbiasa dengan intrik serta pengkhianatan belum pernah mendengar nasihat tulus seperti itu. Oleh karena itu, dia hanya bisa tertawa getir. 3 hari kemudian, perwakilan keluarga Sun, Sun Qiming, datang dengan hormat membawa 20.000 batu giok abadi yang dijanjikan. Ia juga mencoba menyelidiki tingkat kultivasi Wang Lin. Wang Lin langsung melihat niat itu dan memperingatkannya dengan dingin. Pada saat yang sama, Liu Mei bersama gurunya tiba di bintang Qin Huan untuk mengunjungi keluarga Huan yang berkuasa di sana. Ia mengganti namanya menjadi Huan Mei dan akan menjalani teknik rahasia pertukaran darah. Di dalam hatinya, ia merasa jarak antara dirinya dengan Wang Lin sudah sebesar langit dan bumi, sehingga ia tidak lagi menganggap Wang Lin sebagai tawan. 7 hari kemudian, leluhur keluarga Sun di tahap awal Ascendan, Sun Si, datang menemui Wang Lin. Namun, ia justru ditekan oleh arah Wang Lin hingga terus mundur. Ia kemudian mengatakan bahwa ia memiliki permintaan penting dan menawarkan sebuah syarat. 100 tahun kemudian akan ada kesempatan memasuki alam abadi petir dan ia ingin memberikan satu tempat kepada Wang Lin. Ketika mereka memasuki aula pelelangan, Sun Si menyebutkan bahwa akan ada pil tingkat 8 bernama bintang rahasia surga emas yang akan dilelang. Namun, pil ini terkait dengan pembantaian keluarga milik keluarga Huan di bintang Qian Huan. Keluarga Sun sebenarnya ingin menyeret Wang Lin masuk ke dalam konflik berdarah yang bisa memusnahkan seluruh keluarga. Namun, Wang Lin langsung melihat rencana itu. Kemudian, ketika pelelangan dimulai, ia dengan tenang berkata, "Satu batu giok abadi, karena kau ingin menjualnya kepadaku, maka aku akan membelinya." Yang mana seluruh aula langsung gempar setelah mendengarnya. Namun, di sebuah ruangan di lantai 3, seorang lelaki tua dengan wajah penuh bekas kehidupan mendengar suara itu dan jiwanya langsung bergetar hebat. Suara itu jelas bukan suara orang yang ada di dalam ingatannya, tetapi entah mengapa hatinya bergetar sangat kuat. Lelaki tua itu adalah Sun Tai, mantan tetua agung sekte mayat Yin di bintang Sujaku. Ia pernah diperbudak oleh keluarga Lu selama 100 tahun sebelum akhirnya mendapat kebebasan. Namun setelah Wang Lin mengajukan harga satu batu giok abadi, akhirnya transaksi itu benar-benar terjadi. Ia melemparkan satu giok abadi dengan santai, mengambil pil tersebut dan berbalik pergi. Ketika berjalan di jalan dan sampai di tempat sepi, Wang Lin berhenti. Ia melihat lelaki tua yang tampak penuh penderitaan muncul di belakangnya. Lelaki tua itu menangkupkan tangan dan berkata bahwa ia mungkin telah salah mengenali orang. Wang Lin terdiam sejenak, lalu perlahan berkata 2 kata, "Sun Tai." Tubuh Sun Tai langsung bergetar hebat. Ia menatap Wang Lin dengan mata lebar dan bertanya apakah benar itu dia. Wang Lin menyapu tubuhnya dengan kesadaran ilahi dan menemukan bahwa kultivasi Sun Tai telah jatuh hingga tahap formasi jiwa. Sun Tai tersenyum pahit dan menceritakan bahwa setelah ia pindah ke wilayah bintang All-Heaven, ia menjadi pelayan keluarga Lu di bintang Donglin selama 100 tahun dan hatinya sudah hancur oleh waktu. Wang Lin kemudian menanyakan tentang bintang Donglin dan sekte mayat Yin, dan Sun Tai menceritakan semuanya yang ia tahu. Wang Lin dengan tenang mengatakan bahwa umur Sun Tai tidak lama lagi. Sun Tai mengangguk pahit. Ia hanya memiliki sekitar 20 tahun lagi untuk hidup. Ia kemudian meminta satu hal kepada Wang Lin. Jika 20 tahun kemudian Wang Lin mengantarkannya pergi dari dunia ini, ia berharap Wang Lin membawa abunya kembali ke wilayah bintang aliansi, ke bintang Anyue, ke desa di bawah gunung. Wang Lin membuka matanya, menatap lelaki tua itu lama, lalu menganggukkan pelan. Sun Tai tersenyum lemah. Untuk pertama kalinya, ia terlihat seperti manusia biasa, bukan kultivator, bukan pembunuh, bukan pengkhianat, hanya seorang tua yang ingin pulang. Sun Tai kemudian mengeluarkan sebuah tas penyimpanan. Di dalam terdapat batu giok abadi yang ia kumpulkan untuk memulihkan kultivasinya, serta catatan tentang alkademis dan pemurnian artefak, lalu memberikan semuanya kepada Wang Lin. Lalu, tanpa berkata apa-apa lagi, dia melangkah keluar. Cahaya jingga dan matahari yang tenggelam mengiringi langkahnya. Bayangannya memanjang lalu menghilang di ujung lorong kota. Saat melihat punggung Sun Tai yang pergi dengan langkah tertatih, bayangan tetua agung sekte Mayakin yang dahulu begitu perkasa seolah tumpang tindih dengan lelaki tua renta di hadapannya sekarang. Siklus sebab akibat berputar tanpa henti. Sun Tai jatuh keadaan seperti ini karena Wang Lin, tetapi juga karena Wang Lin ia akhirnya bisa melepaskan keterikatannya dan mendapatkan kedamaian terakhir. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Yang namanya spoiler pasti ada yang meleset soal detail cerita dan episodenya ya. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang dan sampai jumpa di episode selanjutnya. See you guys.